Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin ya, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang Kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Nah, guys, yang dimana diawali saat itu Novia pun ingin menceritakan kepada Ibu Hesti ya bahwa dirinya dan juga Jepri saat ini menjalin hubungan, namun sepertinya kondisinya tidak memungkinkan ya, karena saat ini Ibu Hesti dan juga Pak Asraf pun merasa sangat kecewa atas kelakuan Pak Arjuna ya, karena Pak Arjuna sepertinya memang tidak suka dengan keluarga Novia. Yang dimana saat ini Pak Arjuna pun sangat terkejut dan merasa sangat emosi ya guys ya, saat Brian mengatakan bahwa dirinya sudah memilih tema untuk acara ulang tahunnya nanti, yaitu Papa dan Mama Dino ya, tetapi bukan Opa dan Oma yang menjadi Papa Dinonya, tetapi Miss Novia dan juga Uncle Jeb. Tentunya itu membuat Pak Arjuna pun menjadi sangat emosi dan ingin marah ya, tetapi dirinya tidak mungkin marah kepada Brian karena Brian adalah cucu kesayangannya. Sementara itu Jeffrey ingin mengatakan hal yang sebenarnya terjadi ya pada Ibu Astrid tentang hubungannya saat ini bersama dengan Novia. Untung saja saat itu Jeffrey pun tidak keceplosan ya, karena secara tiba-tiba Pak Arjuna pun datang dan Jeffrey pun tidak bisa membayangkan jika Pak Arjuna mengetahui bahwa saat ini dirinya menjalin hubungan dengan Novia. Pastinya Pak Arjuna akan sangat murka ya kepada dirinya. Yang dimana saat itulah Pak Arjuna pun mengatakan pada Ibu Astrid bahwa dirinya ingin berbicara hal yang sangat penting kepadanya ya. Sementara itu Jeffrey pun bisa bernapas sangat lega ya, karena hampir saja dirinya mengatakan hal yang sebenarnya kepada Ibu Astrid dan dirinya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Pak Arjuna mengetahuinya. Mana saat itu Pak Arjuna pun begitu sangat marah ya, karena dirinya mengira Ibu Astrid telah menyanggupi semua permintaan Brian untuk menghadirkan Novia saat acara ulang tahunnya. Namun saat itu Ibu Astrid pun marah bahwa dirinya tidak menyanggupinya ya, karena dirinya pun merasa sangat bingung harus menjawab apa kepada Brian. Dan begitu pun dengan Pak Arjuna ya, dimana saat itulah Pak Arjuna pun meminta Ibu Astrid untuk mencari cara bagaimanapun caranya Novia jangan sampai datang ke acara ulang tahun Brian nanti, karena dirinya benar-benar tidak menyukainya, karena dirinya tidak mau jika keluarga Novia beranggapan begitu sangat dekat dengan keluarganya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Tami pun mengidamkan ayam goreng sambal kecombrang ya, tentunya itu begitu sangat enak. Dan saat itulah Tami pun memutuskan untuk mencarinya di luar, dimana saat itu Tami pun segera pergi ke resto terdekatnya, namun saat itu pengunjung begitu sangat ramai dan juga ayam kecombrangnya pun tidak ada. Dan Tami pun memutuskan untuk mencarinya di tempat lain dan mencoba untuk mencari di online dan tanpa sengaja saat itulah Tami pun bertemu dengan Pak Ben. Hingga saat itu terjadilah percakapan ya guys ya. Dan saat itu juga Ben pun mengatakan bahwa dirinya habis dari rumah sakit membeli persiapan untuk memasak ayam goreng sambal kecombrang. Tentu saja itu membuat Tami pun merasa sangat terkejut ya, dan mengatakan bahwa itu pasti enak sekali ya. Dan saat itulah Tami pun mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke depannya karena dirinya ingin mencari makanan tersebut, karena mungkin ini adalah bawaan bayi. Dan dimana saat itulah Tami pun merasa sangat terkejut saat Ben pun menawari dirinya untuk makan bersamanya. Dimana saat itu Tami pun mencoba menolak ya guys ya, namun saat itu Ben mengatakan bahwa dirinya membeli kecombrangnya pun begitu banyak dan tidak mungkin dirinya sendirian menghabiskannya. Dan saat itulah akhirnya Tami pun mau ikut bersama dengan Ben untuk menemani makan malamnya.
Yang dimana saat itulah Ben pun menanyakan kepada Tami, jadi saat ini Tami sudah tidak tinggal bersama dengan Dinda ya. Dimana saat itulah Tami pun mengatakan tidak ya guys ya, dan Ben pun mengatakan jika dirinya ada keperluan pekerjaan kantor, dirinya langsung saja bisa menemui Tami ke kamarnya. Tentu saja Tami pun mengizinkannya. Dimana saat itu Ben pun merasa sangat senang ya. Dan sepertinya saat ini Ben pun sepertinya ya guys ya menyukai Tami. Karena sejak awal Ben bertemu dengan Tami, Ben pun sudah mulai menyukainya. Dan sesampainya di depan pintu apartemen, di mana saat itulah Ben pun menyuruh Tami untuk terlebih dahulu masuk ya, karena Tami adalah tamu istimewanya. Dan di saat Ben dan juga Tami pun masuk ke dalam, di saat itulah Rizka pun merasa sangat terkejut dan bertanya-tanya dalam hatinya siapakah wanita yang diajak Ben masuk ke dalam apartemennya, dan dirinya pun tidak sempat melihat mukanya. Dimana saat itulah Rizka pun merasa sangat penasaran dan merasa cemburu ya, dan mengatakan apakah mungkin itu adalah takdir Ben, dan dirinya tidak terima ya, karena siapa wanita tersebut sudah berani menikung takdir untuknya. Yang dimana saat itu Rizka pun mengatakan bahwa udah selarut malam ini ya, siapakah wanita tersebut dan sedang apa mereka berdua di dalam. Dan saat itu Rizka pun berusaha untuk mendengar dari luar ya, tetapi tidak ada kedengaran sedikit pun perbincangan. Dan saat itu juga Rizka pun merasa sangat terkejut karena tiba-tiba Iksan datang mengejutkan dirinya dan mengatakan apa yang sedang Rizka lakukannya. Dimana saat itu Rizka pun mengatakan bahwa Pak Ben membawa seorang wanita masuk ke dalam apartemennya, dan dirinya pun sangat penasaran siapakah wanita tersebut yang sudah berani menikung takdirnya. Namun saat itu Iksan pun mengatakan lebih baik Rizka masuk ke kamarnya daripada nanti orang lain melihat dan yang berpikiran yang tidak tentang Rizka saat ini. Dimana saat itu Iksan pun mengatakan lebih baik Rizka tidur dan mimpikan dirinya. Tentu saja saat itu percekcokan pun terjadi ya guys ya. Dan saat itu Iksan pun tidak tinggal diam dan segera menarik Rizka dan menyuruh Rizka untuk masuk ke dalam apartemennya. Setelah Iksan pergi, saat itu Rizka pun kembali keluar ya, karena saat itu Rizka benar-benar sangat penasaran siapakah wanita tersebut. Dan sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Tami pun merasa sangat bahagia guys ya, dan memuji Ben bahwa Ben begitu sangat pintar memasaknya dan sepertinya ini begitu sangat enak. Tentu saja saat itu Ben pun mempersilahkan Tami untuk secepatnya makannya dan mengambil sambal kecombrangnya yang banyak, karena pastinya tidak mau jika nanti anaknya mengecesnya. Dimana saat itulah Ben pun mengatakan bahwa jika Tami memerlukan sesuatu ataupun sedang mengidamkannya, lebih baik Tami menghubungi dirinya dan dirinya akan berusaha untuk mencarinya dan mewujudkannya ya. Dimana saat itulah Tami pun merasa sangat terharu ya guys ya, dan tidak menyangka jika masih ada orang yang baik dan perhatian kepada dirinya di saat semua orang yang dia cintai menjauh darinya. Dimana saat itulah Ben pun menanyakan kenapa Mbak Tami tidak makannya. Tentu saja saat itu Tami pun mengatakan bahwa saat ini dirinya sangat berterima kasih kepada Ben ya, karena sudah mewujudkan apa yang dia inginkan. Dan di sisi lainnya, dimana saat itu Tami dan juga Ben pun selesai makannya guys ya, dan saat itulah Tami pun mengatakan bahwa dirinya sudah mencuci piring dan semuanya ya. Dimana saat itu Ben pun merasa malu bahwa bagaimana ceritanya tamu membersihkan dan berberes seperti ini ya guys ya. Dan saat itulah Ben pun mengatakan bahwa dirinya akan mengantarkan Tami untuk pulangnya, dan tiba-tiba saat itu Tami pun hampir terjatuh. Dengan sigap Ben pun segera membantunya, sehingga saat itu Tami dan juga Ben pun saling memandangi satu sama lainnya.
Sepertinya terlihat sekali ya bahwa saat ini Ben benar-benar menyukai Tamiya karena sejak awal Ben memang sudah menyimpan perasaannya kepada Tami ya guys ya, dimana saat itulah Ben pun akhirnya mengantarkan Tami ke depannya karena saat ini Tami pun ingin pulang. Setelah itu Rizka masih saja menunggu ya karena dirinya merasa sangat penasaran siapakah wanita yang dibawa Ben masuk ke dalam ruangannya tersebut, dimana saat itu Rizka pun merasa sangat terkejut saat melihat jika wanita yang bersama Ben di dalam apartemennya tersebut adalah Tamiya, dimana saat itulah Rizka pun segera menyapa mereka berdua. Tentu saja saat itu Ben dan juga Tami pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dan saat itulah Rizka pun menanyakan kepada Tami apa yang Tami lakukan di dalam bersama dengan Pak Ben, dan saat itulah Ben pun menceritakan bahwa dirinya tadi tidak sengaja bertemu dengan Tami dan dirinya mengajak Tami untuk makan malam bersama dengan dirinya. Tentunya itu membuat Rizka pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dan tidak menyangka jika Pak Ben begitu sangat baik dan perhatian kepada Tami, sementara dirinya selama ini berjuang untuk menemukan takdirnya. Setelah itu Tami pun pergi ya, dimana saat itulah Ben pun mengatakan bahwa dirinya harus secepatnya masuk ke dalam ya guys ya, dan di saat itulah Rizka pun merasa sangat sedih. Apakah mungkin Tami adalah wanita idaman dan juga tipe Pak Ben-nya, dimana saat ini Rizka pun merasa sangat sedih ya, karena selama ini dirinya berharap jika Ben kan perhatian kepadanya. Oke guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dan jangan lupa juga pantengin terus ya di channel Bang Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.